Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Adelia Putri dengan NIM C1C019041 dari kelas R13. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan penganggaran perusahaan, fungsi dan jenis dari penganggaran. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu perencanaan dan penganggaran. Perencanaan adalah proses penentuan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut dan keputusan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Penganggaran adalah proses menyusun anggaran sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan data dan informasi, pembagian tugas implementasi dari rencana tersebut, sampai pada tahap pengawasan dan evaluasi. Membuat perencanaan anggaran dalam organisasi merupakan pekerjaan yang paling memakan waktu. Banyak orang yang berpikir bahwa anggaran adalah format keuangan sederhana yang dilampirkan pada proposal program. Namun, ketika dilakukan analisis pada program yang sedang berjalan, Anda akan menyadari bahwa anggaran adalah komponen penting dari suatu program. Apa saja fungsi dari penganggaran? Yang pertama itu adalah fungsi perencanaan. Sebelum perusahaan melakukan operasinya, pemimpin dari perusahaan tersebut harus lebih dahulu merumuskan kegiatan apa yang akan dilaksanakan di masa datang dan apa hasil yang akan dicapai dari kegiatan tersebut serta bagaimana melaksanakan dengan adanya rencana tersebut. Maka aktivitas akan dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua yaitu fungsi pengawasan. Pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan, akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan, dan juga pengawasan itu untuk menjamin tercapainya tujuan dan rencana dari perusahaan tersebut. Tiga adalah fungsi koordinasi, yaitu menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan dan menciptakan adanya koordinasi. Diperlukan perencanaan yang baik yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lain. Yang keempat, anggaran sebagai pedoman kerja. Penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran pada masa yang akan datang dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya dan untuk mencegah pengeluaran bagi hal-hal atau aktivitas yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Apa saja jenis-jenis penganggaran? Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah suatu anggaran mengenai penjualan perusahaan di masa depan. Di dalamnya berisi tentang rencana jenis-jenis barang, harga, jumlah, waktu, serta tempat penjualan barang tersebut. Yang kedua, anggaran produksi adalah suatu anggaran yang dibuat untuk satu periode anggaran. Anggaran ini memiliki rencana yang perusahaan. Anggaran produksi merupakan landasan dari pembuatan anggaran biaya produksi. Yang ketiga, anggaran biaya bahan baku adalah untuk dapat memberikan taksiran pada bahan baku yang dinyatakan dalam satuan uang serta jumlah bahan baku tersebut. Yang keempat adalah anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja ini untuk dapat menaksir biaya tenaga kerja selama periode anggaran. Pada umumnya, anggaran ini memiliki dua macam dasar perhitungan, yaitu upah per unit dan upah per jam. Yang kelima, anggaran overhead pabrik, yaitu anggaran biaya yang berisikan biaya-biaya selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang ada pada proses produksi di perusahaan. Yang keenam adalah anggaran persediaan, adalah suatu anggaran yang direncanakan secara rinci berapa nilai dan jumlah persediaan yang masih ada dalam periode mendatang. Sedangkan pada perusahaan manufaktur terbagi dalam tiga jenis persediaan. Yang pertama, persediaan material, kedua persediaan barang setengah jadi, yang ketiga persediaan barang jadi. Yang ketujuh, anggaran biaya produksi. Anggaran ini terdiri dari anggaran biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi serta umum. Anggaran ini digunakan sebagai standar dalam pembuatan anggaran kas dan kas laba rugi. Yang kedelapan adalah anggaran program. Anggaran ini merupakan anggaran suatu aktivitas perusahaan yang telah disusun berdasarkan program utama perusahaan yang berupa jenis produk. 9. Anggaran pertanggungjawaban adalah anggaran atas suatu aktivitas yang direncanakan dan disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban yang terdapat dalam perusahaan tersebut dan dijadikan sebagai alat pengendali yang digunakan manajer. 10. Anggaran pengeluaran modal, yaitu anggaran atas estimasi penjualan serta digunakan sebagai standar penyusunan anggaran dan juga perusahaan seperti kas, biaya overhead pabrik, dan lain-lain. 11 adalah anggaran kas, adalah terdiri atas anggaran operasi dan pengeluaran modal serta dapat dijadikan sebagai standar dalam penyusunan anggaran neraca.
Selanjutnya anggaran laba rugi, yaitu mengandung taksiran laba atau rugi perusahaan pada jangka waktu anggaran. Anggaran ini disusun berdasarkan anggaran operasi dan juga digunakan sebagai patokan penyusunan anggaran neraca. Selanjutnya anggaran neraca. Penyusunan anggaran neraca ini didasarkan pada kas dan anggaran laba rugi, serta digunakan sebagai tolak ukur dalam menyusun anggaran perubahan posisi keuangan. Terakhir, anggaran perubahan posisi keuangan. Anggaran ini tentang rencana perubahan utang, aktiva, dan modal perusahaan selama periode anggaran. Penyusunan anggaran ini berdasarkan anggaran neraca. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini adalah membuat perencanaan anggaran dalam organisasi merupakan pekerjaan yang paling memakan waktu. Banyak orang berpikir bahwa anggaran adalah format keuangan sederhana yang dilampirkan pada proposal program. Namun, ketika dilaksanakan analisis pada program yang berjalan, Anda akan menyadari bahwa anggaran adalah komponen yang penting dalam suatu program. Anggaran mempunyai fungsi dan beberapa jenis anggaran di mana semua fungsi tersebut dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan apa yang telah diharapkan dari penyusunan anggaran tersebut, sehingga perusahaan berjalan baik sesuai apa yang telah diharapkan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.